Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Sintiana Putri. Nah, kali ini Cynthia akan membahas tentang learning, memory, and amnesia. Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya kalau suara Cynthia agak bindeng, soalnya lagi sakit nih. Dan kita akan membahas ada 5 pembahasan. Nah, untuk pembahasan pertama kita tentang pengertian amnesia. Untuk yang kedua, pembahasan tentang penyebab dari amnesia. Yang ketiga, gejala dari amnesia. Yang keempat, letak ingatan disimpan. Dan yang terakhir atau yang kelima ada biopsikologi memori. Nah, untuk pembahasan yang pertama tentang pengertian amnesia. Jadi, amnesia itu adalah kondisi seseorang saat mengalami hilang ingatan. Pengertian lain dari amnesia itu sendiri yaitu ketidakmampuan untuk mengingat peristiwa untuk jangka waktu yang tertentu. Biasanya disebabkan karena cedera otak, penyakit, atau efek obat-obatan dan alkohol. Nah, gangguan daya ingat pada penderita amnesia bisa ringan dan bisa berat hingga mengganggu kehidupan si penderitanya sendiri loh. Pembahasan yang kedua yaitu tentang penyebab dari amnesia. Amnesia terjadi diakibatkan adanya kerusakan pada bagian sistem limbik yang ada pada bagian otak. Bagian ini berperan dalam mengatur ingatan dan emosi seseorang. Kerusakan pada sistem limbik bisa disebabkan oleh beberapa kondisi. Seperti halnya, yang pertama ada cedera bagian kepala, misalnya akibat kecelakaan. Yang kedua karena stroke, kejang, peradangan otak, tumor, penyakit degeneratif seperti penyakit Alzheimer atau demensia. Nah, kebiasaan mengonsumsi minuman keras dalam jangka waktu yang lama juga bisa menyebabkan dari amnesia itu sendiri loh. Mengonsumsi obat-obatan tertentu dan adanya trauma psikologis, misalnya akibat pelecehan seksual. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang gejala amnesia. Gejala utama pada amnesia adalah hilangnya ingatan masa lalu atau kesulitan mengingat hal yang baru. Berdasarkan gejala yang timbul, amnesia dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada amnesia anterograde. Nah, maksudnya pada bagian ini penderita akan sulit membentuk ingatan baru. Gangguan ini dapat bersifat sementara ataupun permanen. Untuk yang kedua ada amnesia retrograde. Nah, untuk pada kondisi ini penderita tidak bisa mengingat informasi atau kejadian di masa lalu. Gangguan ini bisa dimulai dengan kehilangan ingatan yang baru terbentuk, kemudian berlanjut dengan kehilangan ingatan yang lama, seperti ingatan pada masa kecil. Jenis yang ketiga yaitu ada amnesia global sementara. Amnesia jenis ini masih belum bisa dimengerti sepenuhnya, namun kehilangan ingatan yang terjadi pada kondisi ini biasanya bersifat ringan dan sementara. Saat mengalami amnesia ini, penderita akan merasa bingung atau gelisah yang hilang, timbul, dan berulang. Nah, untuk yang jenis yang keempat itu ada amnesia infantil. Maksud dari amnesia infantil itu adalah kondisi yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat kejadian yang terjadi dalam 3 hingga 5 tahun awal kehidupannya. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan yang terakhir atau yang kelima, kita ke pembahasan yang keempat dulu teman-teman, yaitu ada letak ingatan disimpan. Nah, para peneliti menemukan bahwa satu bagian dari hipokampus otak menyimpan informasi tentang di mana dan kapan kenangan spesifik mereka terjadi. Semakin jauh memori-memori itu tersimpan dalam hal tempat dan waktu, maka semakin jauh berpisah pula gambaran memori-memori itu terlihat di hipokampus. Nah, menurut salah satu peneliti yaitu ada Sederberg mengatakan bahwa gambaran yang mereka temukan di bagian depan kiri hipokampus bukan keseluruhan memori, tetapi hanya gambar lebar di mana dan kapan itu terjadi. Nah, hipokampus itu adalah satu dari area pertama di otak yang menurun fungsinya karena terjadi pada penderita yang mempunyai penyakit Alzheimer. Orang yang mempunyai penyakit Alzheimer bisa melupakan pengalaman-pengalaman dan orang karena mereka tidak bisa secara efektif menyasar memori-memori lama mereka. Mereka tidak bisa mendapatkan
mendapatkan kembali memori karena mereka tidak bisa mendapatkan isyarat umum tempat menuju memori itu. Nah teman-teman, kita udah di pembahasan terakhir nih, yaitu tentang biopsikologi memori. Karena pembahasan ini tuh begitu fokus ya teman-teman pada efek amnesia akibat kerusakan otak, kita mungkin berpikir bahwa studi biopsikologi memori memiliki sedikit relevansi langsung dengan individu, seperti halnya kita dengan otak sehat yang utuh. Dan di bagian akhir ini menunjukkan bahwa tidak demikian teman-teman. Nah, maksud tidak demikian itu gini teman-teman. Jadi, pada usia anak 3 dan 5 tahun dan dibandingkan pada orang dewasa itu tuh berbeda. Seperti ini yang akan aku jelaskan. 3 bulan kemudian para peneliti akan meneliti 3 orang yang umurnya beda ini tadi teman-teman, yaitu menilai ingatan impulsif untuk menebak gambar bagi setiap peserta. Nah itu ada gambar mobil, kursi, dan teman-temannya, dan beberapa gambar mereka cepat untuk menebak. Selama ujian, gambar-gambar itu pertama-tama disajikan atau dilihatkan dengan buruk di luar fokus. Jadi fokusnya itu nggak langsung gambar mobil atau kursi gitu teman-teman, jadi masih gambar buram gitu. Nah tapi lama kelamaan akan semakin tajam atau semakin jelas kalau itu gambar mobil ataupun kursi itu tadi. Nah setelah tes dari memori impulsif ini, memori eksplisit dinilai dengan menanyakan kembali kepada peserta dari gambar yang telah mereka lihat sebelumnya. Ingatan yang sudah berumur 5 tahun dan orang dewasa jauh lebih jelas daripada ingatan anak usia 3 tahun. Artinya mereka lebih mungkin untuk mengingat melihat gambar dari seri asli. Akan tetapi ketika kelompok itu memiliki ingatan implisif yang kuat, semua partisipan mampu mengidentifikasi gambar-gambar yang sebelumnya mereka lihat lebih cepat daripada mereka dapat mengidentifikasi gambar-gambar yang dikendalikan, bahkan ketika mereka tidak sadar untuk mengingatnya. Begitu teman-teman. Nah mungkin cukup itu yang bisa Cynthia sampaikan. Walaupun sedikit, semoga masuk ya teman-teman tentang amnesia ini tadi. Mungkin cukup itu yang bisa Cynthia sampaikan. Ada kurang lebihnya bisa dong kalian komen di kolom komentar. Cynthia akan bahas apa lagi. Bye bye teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Billahi fisabilillah, wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.